Oke, selamat datang kembali. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan bongkar bareng sebuah tulisan yang jujur aja cukup mengubah cara saya melihat sebuah bangunan. Tulisannya dari Andy Hendricks, judulnya Bacalah Tapi Bukan Aksara. Nah, dari sini kita akan menyelami satu gagasan utama, bahwa rumah adat Tongkonan dari Toraja itu bukan sekedar bangunan, tapi sebuah teks, sebuah kitab yang bisa dibaca. Ini benar-benar mengubah cara kita melihatnya ya. Biasanya kita lihat arsitektur itu kan soal fungsi, soal estetika. Tapi ini arsitektur sebagai literatur, sebagai tulisan. Itu lompatan konseptual yang besar banget. Besar banget. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar ide ini. Kita mau menantang pemahaman kita semua soal apa sih artinya membaca itu. Coba deh sebagai pancingan buat Anda, bayangkan sejenak. Gimana kalau semua kearifan, semua pesan penting dari leluhur Anda itu nggak tertulis di kertas loh, tapi terukir di setiap sudut dinding rumah tempat Anda tinggal. Kira-kira gimana cara kita membacanya? Nah, mari kita bedah gagasan ini. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Ada satu istilah kunci dalam tulisan ini yang jadi pusat dari segalanya. Namanya Banua Pasura. Jujur, sebelum baca tulisan ini saya sama sekali nggak familiar. Kedengarannya puitis sih, tapi ternyata kini lebih dari sekedar puisi kan? Jauh lebih dari itu. Istilah ini adalah fondasinya. Kalau kita pecah, Banua itu dalam bahasa Toraja artinya rumah. Lalu sura atau dalam bentuk yang lebih aktif, pasura itu akarnya dari kata yang artinya kitab, tulisan, atau ukiran yang penuh makna. Jadi, saat kita bilang Banua Pasura, kita secara harfiah sedang bicara tentang rumah kitab atau rumah yang ditulisi. Tunggu. Jadi, ini beneran disengaja. Maksud saya, leluhur orang Toraja itu pas membangun Tongkonan, mereka beneran mikir, oke, kita akan menulis filosofi hidup kita di dinding ini gitu. Bukan cuma sekedar, ayo kita hias rumahnya biar kelihatan bagus. Tepat sekali. Nah, disitulah letak kekuatannya. Penulis menekankan bahwa ini bukan kiasan. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah tindakan intelektual yang sangat sadar. Para leluhur Toraja, itu sebutan untuk orang Toraja, secara sengaja menuangkan gagasan mereka, sistem nilai, harapan, dan kearifan mereka ke dalam medium kayu. Ukiran-ukiran yang kita lihat itu, yang disebut pasura, itu bukan dekorasi semata. Masing-masing itu adalah simbol, punya makna yang berlapis-lapis. Oke. Bisa kasih contoh yang lebih konkret nggak? Maksudnya kalimat atau paragraf dalam ukiran itu bentuknya seperti apa sih? Tentu. Kita ambil contoh ukiran yang paling umum ya, namanya patedong. Secara harfiah, itu gambar kerbau. Kalau kita lihat sebagai hiasan, ya udah, cuma gambar kerbau aja. Iya, cuma gambar kerbau aja. Betul. Tapi dalam bahasa Pasura, patedong adalah sebuah kalimat. Kalimat yang berbicara tentang kemakmuran, tentang status sosial, dan juga pengorbanan. Jadi, punya banyak ukiran patedong di Tongkonan itu kayak menulis besar-besar di dinding. Keluarga ini adalah keluarga yang sejahtera, pekerja keras, dan terpandang dalam masyarakat. Wah, jadi kayak CV keluarga yang ditempel di dinding rumah ya? Bisa dibilang begitu, betul. Atau contoh lain, Pakapubaka. Itu motif simpul yang tertutup. Secara visual indah, tapi maknanya jauh lebih dalam. Itu adalah paragraf tentang persatuan, tentang keluarga yang tak tercenai beraikan, tentang komitmen komunal. Nah, ketika ukiran-ukiran ini disandingkan satu sama lain di dinding Tongkonan, mereka itu tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk sebuah narasi utuh. Mirip seperti kita menyusun kata jadi kalimat, kalimat jadi paragraf, dan paragraf jadi satu buku utuh. Gila ya, kalau kita pakai logika itu, berarti seluruh dinding Tongkonan itu adalah halaman-halaman dari sebuah kitab tebal. Kitab yang terbuat dari kayu. Sebuah perpustakaan yang sekaligus jadi tempat berlindung. Ini beneran mengubah cara saya akan melihat Tongkonan lain kali. Bukan lagi objek turisme, tapi dokumen sejarah yang hidup. Dan itulah tantangannya kan? Dokumen itu ada di depan mata kita. Pertanyaannya, apakah kita masih punya kacamata yang tepat untuk membacanya? Apakah kita masih mengerti bahasanya? Nah, ini jadi benang merah ke pembahasan kita selanjutnya, yang nggak kalah menarik. Nah, ini dia. Yang bikin tulisan ini makin kaya itu penulisnya nggak cuma berhenti di Toraja. Dia menarik sebuah garis imajiner yang sangat menarik ke budaya tetangganya, yaitu Bugis Makassar.
Ini koneksi yang jujur aja nggak pernah kepikiran sama saya sebelumnya. Koneksi ini adalah salah satu argumen terkuat dalam tulisan ini. Jadi, coba kita bayangkan dua tradisi intelektual yang berjalan paralel. Di satu sisi, ada leluhur Bugis Makassar. Kita tahu, mereka punya tradisi literasi yang luar biasa kan? Mereka menuangkan pemikiran, sejarah, hukum adat dalam goresan aksara lontara di atas daun lontar. Karya-karya agung seperti Ilala Galigo, itu kita kenalnya sebagai sure. Sure, yang artinya ya kitab atau tulisan itu sendiri. Sebuah tradisi berbasis aksara yang sangat kuat. Nah, di sisi lain, seperti yang barusan kita bahas, ada leluhur Toraja. Mediumnya beda total, bukan daun lontar tapi papan kayu. Tintanya bukan karbon tapi pahat. Tapi tujuannya sama, yaitu merekam pesan-pesan luhur. Dan karya ini mereka sebut Pasura. Nah, disinilah letak kejeniusan analisisnya. Coba didengarkan bunyinya. Shore dan Pasura. Kemiripan fonetik ini, menurut penulis, bukan sebuah kebetulan. Ini adalah jejak linguistik dari sebuah akar filosofis yang sama atau setidaknya saling berdialog. Keduanya menunjukkan betapa vitalnya tindakan merekam dan mewariskan pengetahuan bagi sebuah peradaban. Oh, wow. Mediumnya boleh beda, teknologinya beda, tapi dorongan intelektualnya sama persis. Jadi Syur dan Pasura itu bunyinya mirip bukan kebetulan ya. Ini kayak menunjukkan ada DNA intelektual yang sama antara kedua budaya ini, meskipun ekspresinya beda gitu. Tepat. DNA intelektual adalah istilah yang pas. Keduanya terobsesi pada satu hal, agar kearifan tidak lenyap di telan waktu. Yang satu memilih jalur aksara di media portabel seperti lontar, yang lain memilih jalur simbol di media monumental seperti rumah. Keduanya adalah arsip peradaban. Penulisnya bahkan mendorong ide ini lebih jauh lagi dengan satu kalimat yang, wah, provokatif banget. Dia bilang, dan ini saya kutip, "Tidaklah disebut Bugis Makassar kalau tidak mengakui Tongkonan sebagai kitabnya." Wow, ini pernyataan yang berani banget. Pasti ada yang bisa tersinggung kan? Tapi kalau kita lihat dari sisi filosofisnya, apa sih maksudnya? Sangat berani, dan memang harus dibaca secara filosofis. Bukan sebagai klaim historis ya. Penulis tidak sedang mengatakan orang Bugis Makassar harus menyembah Tongkonan. Maksudnya lebih dalam dari itu. Dia mengajak kita untuk melihat warisan intelektual di Sulawesi Selatan itu bukan sebagai entitas-entitas yang terpisah, tapi sebagai sebuah ekosistem pengetahuan yang saling terhubung. Ekosistem pengetahuan, saya suka istilah itu. Hei, untuk bisa memahami kekayaan pemikiran Bugis Makassar yang tertuang dalam Syure, kamu juga harus bisa menghargai dan membaca kekayaan pemikiran Toraja yang terukir dalam Pasura, karena keduanya lahir dari rahim budaya dan dorongan intelektual yang sama. Dalam tafsir ini, Tongkonan bukan lagi sekedar milik eksklusif orang Toraja, tapi menjadi bagian dari perpustakaan besar peradaban Sulawesi Selatan yang bisa diakses oleh siapa saja yang mau belajar bahasanya. Jadi Syure dan Pasura itu ibarat dua jilid dari sebuah epos besar yang sama. Hanya saja ditulis dengan tinta dan di atas kertas yang berbeda ya. Ini beneran membongkar sekat-sekat etnis dan mengajak kita melihat gambaran yang lebih besar ya. Sebuah dialog peradaban yang hening tapi nyata. Persis. Sebuah dialog yang tertulis di atas lontar dan terpahat di atas kayu. Oke. Ini semua sangat masuk akal. Tongkonan adalah kitab, dan ia bagian dari ekosistem pengetahuan yang lebih besar. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang mengganjal. Kalau memang itu kitab, kenapa kita orang-orang modern ini nggak bisa membacanya? Apa yang salah? Nah, disinilah penulisnya melontarkan kritik yang menurut saya cukup nyelekit. Kritik yang menampar kita semua sebetulnya. Dia menulis, yang sulit sekarang karena kita hanya belajar membaca aksara. Sederhana kalimatnya, tapi dalam sekali maknanya. Kita, produk sistem pendidikan modern, secara sadar maupun tidak, telah menyempitkan makna kata membaca. Benar juga. Kalau ada orang tanya, kamu bisa baca? Yang ada di kepala kita pasti, apakah saya bisa mengenali huruf A, B, C, dan merangkainya jadi kata? Kita terjebak pada literasi alfabetis. Akibatnya, kita jadi buta huruf untuk bahasa-bahasa lainnya. Tepat sekali. Kita seperti dikasih kacamata kuda. Kita sangat terlatih untuk membaca teks di buku, di layar gawai, tapi begitu disuruh membaca motif di selembar kain tenun,
atau membaca tata letak sebuah desa adat, atau bahkan membaca pola awan di langit untuk memprediksi cuaca, kita bingung. Kita merasa itu bukan membaca. Padahal, bagi nenek moyang kita, itu semua adalah teks yang sangat penting untuk bertahan hidup. Saya jadi ingat nenek saya dulu kalau masak nggak pernah pakai buku resep. Tapi cara dia membaca bahan-bahan, tahu kapan harus masukin bumbu, cuma dari aromanya. Itu seperti sebuah literasi tersendiri. Mungkin itu kitab tak tertulis versi keluarga saya. Itu contoh yang sempurna. Dan argumen penulisnya jadi lebih radikal lagi. Dia bilang, dan ini bagian favorit saya, dan ketinggian pesan lebih banyak disampaikan pada hal yang tidak diwariskan dalam rentetan aksara. Coba kita renungkan sejenak. Pesan-pesan yang paling luhur, paling dalam, justru seringkali tidak datang dalam bentuk teks tertulis. Itu mengubah segalanya ya. Itu seperti bilang bahwa novel terhebat, puisi terindah, atau kitab filsafat terdalam di dunia ini mungkin tidak tercetak di atas kertas, tapi mungkin terukir di lereng gunung, terlukis di langit senja, atau yaitu tadi, terpahat di dinding sebuah tongkonan. Kita terlalu sibuk mencari kearifan di perpustakaan, padahal mungkin kearifan itu ada di sekitar kita, dalam bentuk yang berbeda. Persis. Ini adalah sebuah ajakan untuk rendah hati, mengakui bahwa kehebatan kita dalam membaca tulisan mungkin secara ironis telah membuat kita kehilangan kepekaan. Kepekaan untuk membaca bahasa-bahasa lain yang lebih tua dan mungkin lebih kaya. Bahasa simbol, bahasa alam, bahasa arsitektur. Kita bisa jadi seorang profesor sastra yang telah membaca ribuan buku. Tapi kita buta huruf total saat berdiri di depan sebuah Banua Pasura. Nah, untuk memperkuat argumen tentang membaca dalam arti yang sangat luas ini, penulis kemudian menarik koneksi ke sebuah konsep spiritual yang kita semua kenal, yaitu ayat pertama dalam surat Al-Alaq, Iqra, atau bacalah. Ini langkah yang cerdas banget, karena perintah Iqra ini kan turun kepada seseorang yang pada saat itu justru tidak bisa membaca atau menulis aksara. Dan itu adalah palambaks yang sangat penting. Perintah pertama dalam sebuah agama, yang kitab sucinya begitu tebal adalah bacalah. Tapi disampaikan kepada seorang nabi yang umi. Iya. Yang buta aksara. Jadi apa yang sebenarnya diperintahkan untuk dibaca? Jelas bukan gurungan perkamen atau buku kan? Pasti bukan itu, jadi apa dong? Banyak tafsir modern yang mendorong kita untuk memahami perintah ini secara universal. Iqra adalah panggilan untuk membaca ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Tanda-tanda yang tersebar di seluruh alam semesta. Membaca pergerakan bintang untuk navigasi. Membaca siklus kehidupan dari biji menjadi pohon. Membaca kompleksitas tubuh kita sendiri. Membaca dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, membaca adalah tindakan mengamati secara mendalam, merenungkan, menemukan pola, dan menarik makna dari seluruh ciptaan. Kalau kita tarik lagi ke pembahasan tongkonan, berarti membaca ukiran-ukiran itu bukan lagi sekedar aktivitas apresiasi seni atau penelitian antropologi ya? Dalam kerangka berpikir ini, membaca pasura di dinding tongkonan itu menjadi sebuah bentuk ibadah. Ibadah intelektual dan spiritual. Itu adalah salah satu cara kita menjalankan perintah Iqra itu sendiri. Kita sedang membaca jejak pikiran, harapan, dan doa yang diukirkan oleh manusia pada kayu. Kita membaca manifestasi budaya dan kreativitas, yang juga merupakan bagian dari tanda-tanda kebesarannya. Membaca pasura adalah membaca jejak pemikiran manusia dalam usahanya memahami alam semesta dan tempatnya di dalamnya. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Kita berangkat dari melihat sebuah rumah adat yang mungkin sering kita lihat di buku atau televisi. Dan kita berakhir di sebuah perenungan tentang hakikat pengetahuan itu sendiri. Tongkonan itu jadi terasa jauh lebih hidup kan? Bukan cuma arsitektur eksotis, tapi sebuah Banua Pasura. Sebuah kitab yang terbuka untuk kita baca. Dan yang mungkin lebih penting lagi, kita diajak untuk merebut kembali makna kata membaca dari penjara alfabet. Untuk sadar bahwa di sekeliling kita, dalam budaya kita, dalam alam, itu penuh dengan teks-teks yang menunggu untuk dibaca. Kita hanya perlu belajar kembali bahasanya, mengasah kembali kepekaan kita yang mungkin sudah tumpul. Sebuah ide yang rasanya membebaskan sekaligus menantang kita semua. Benar. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, yang terinspirasi dari tulisan Andy Hendrick ini. Penulisnya bertanya,
Di manakah tongkonan pertama kali berdiri? Tapi setelah pembahasan kita, mungkin ada pertanyaan yang lebih personal dan relevan untuk Anda. Pertanyaannya adalah, jika pesan-pesan teragung dan kearifan terdalam tidak selalu diwariskan dalam rentetan aksara, maka kitab tak tertulis apa dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, atau dalam budaya Anda sendiri, yang selama ini tanpa sadar telah Anda abaikan? Mungkin itu adalah cara nenek Anda meracik jamu tanpa takaran, mungkin itu dongeng sebelum tidur yang selalu diceritakan ayah Anda, atau mungkin pola angin yang dipahami oleh nelayan di kampung halaman Anda. Pertanyaan lanjutannya adalah, apa yang Anda perlukan untuk mulai membacanya?